Kita juga membekali kepada mahasiswa kita, di samping nanti menjadi seorang guru bahasa Indonesia, maka alumni kita punya kelebihan lain. Benarnya sah-sah saja. Ketika semester awal ambil jurnalistik, kemudian nanti di tengah jalan ambil ke BIPA-nya, kemudian pindah lagi. Nah, itu boleh mengambil yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asistiani Tias. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri, di sini sudah bersama kita, yakni Bapak Roni Sulistiono MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik ya Pak Puasa ya. ya Mbak ya. Oh pasti dong Pak, pasti puasa. Nah, Bapak, Ya. di sini sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit-sulit gitu ya Pak ya. Saya di sini mau kayak jelasin dikit aja tentang kayak prodi PBSI. Iya. Prodi PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari namanya aja tuh udah terdengar guru banget gitu loh Pak ya. Iya. Pendidikan banget. Jadi lulusan PBSI itu kalau di luar sana tuh pasti kayak wah ini jadi guru PBSI nih, guru Pendidikan Bahasa Indonesia nih. Menanggapi itu sendiri ya Pak ya dari Bapak, bagaimana sih menanggapi statement tersebut Pak, kayak harus jadi guru gitu? Ya, benar ya Mbak Asih ya, bahwasanya kita di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memang yang menjadi profil utamanya lulusan kita akan menjadi pendidik pemula untuk bahasa Indonesia ya. Artinya memang fokus utamanya menjadi guru bahasa Indonesia, calon guru bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD, kita juga membekali kepada mahasiswa kita, di samping nanti menjadi seorang guru bahasa Indonesia, maka alumni kita punya kelebihan lain. Kalau misalkan mahasiswa tersebut tidak akan fokus ke guru, maka bisa menekuni pada mata kuliah pilihan yang kita tawarkan. Di antaranya kita bisa menawarkan kewirausahaannya. Jadi wirausahawan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia itu bisa digeluti oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya nanti terkait dengan pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian permainan kata-kata dalam kaos atau dalam cindramata, itu bisa. Ya, artinya di sini peluang emas juga bagi mahasiswa kita, di samping nanti menjadi guru terkait dengan wirausahawan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sisi lain kita juga punya mata kuliah pilihan lainnya, antara lain jurnalistik. Kita juga membekali mahasiswa kita dalam bidang jurnalistik. Banyak ya alumni kita ya, setelah lulus menjadi sarjana pendidikan bahasa Indonesia, mereka tidak bergelut atau terjun di profesi pendidikan, di guru, tetapi masuk ke jurnalistik. Ada yang di televisi, ya, ada juga yang di surat kabar, itu ada beberapa yang masuk di sana. Kemudian di penerbit juga ada. Nah, kemudian kalau penerbit ya memang ada hubungannya dengan kewirausahaan tadi ya. Ini yang jurnalistik itu ada. Kemudian perfilman. Nah, ini sebenarnya ya saat ini pangsa pasar untuk pekerjaan perfilman itu sangat bagus sekali. Ya, kalau mahasiswa itu benar-benar mau mengemas kaitannya dengan perfilman ini, bisa menjadi ladang usaha. Di samping nanti menjadi guru, mahasiswa juga bisa memiliki kreativitas menjadi konten YouTube, ya, pembuatan konten YouTube. Nah, itu bisa. Salah satu bekalnya nanti dari pembuatan film. Nah, di sini di mata kuliah perfilman. Kemudian ada bidang BIPA, ya. Ada bidang BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini memang mahasiswa kita harus punya kelebihan bahasa asingnya, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Supaya apa? Nanti bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Ya. Ini pangsa pasarnya juga masih bagus. Beberapa kali dari beberapa negara ini membutuhkan. Ya. Kemarin saya mendapatkan informasi yang sudah saya bagikan di WA Group Alumni, bahwasanya apa? Ada peluang bagi
alumni dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, ini kemudian tadi ya terkait dengan perfilman, jurnalistik, kemudian BIPA, kemudian yang satu lagi ada kepenyiaran. Nah, penyiaran ini tadi sempat saya singgung ya terkait dengan jurnalistik, memang ada hubungannya nanti dengan penyiaran di surat kabar, di televisi, kemudian di radio, itu bisa juga melalui ilmu-ilmu yang ia dapatkan melalui mata kuliah kepenyiaran. Nah, ini bisa ya menjadi nilai plusnya mahasiswa PBSI FKIP UAD. Di samping nanti menjadi guru bahasa Indonesia, dia juga punya kelebihan untuk kewirausahaannya, kemudian BIPA, kemudian perfilman, jurnalistik, dan kepenyiaran. Nah, silakan nanti mahasiswa kita yang sudah masuk di PBSI, silakan tekuni. Kalau memang ingin menjadi guru tetapi punya nilai plus yang lain, itu akan lebih bagus lagi ya Mbak Asih ya. Nah, ini yang perlu kita miliki nanti mahasiswa kita. Di samping dia itu punya keterampilan dalam bidang pembelajarannya, tetapi dia punya usaha sampingan yang di sini nanti bisa mendatangkan nilai-nilai tambah secara ekonomi. Gitu. Jadi begitu ya Pak ya? Iya Mbak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan, bisa disimpulkan nih bahwa di PBS itu menyediakan bukan hanya sekedar menjadikan kelulusan PBS itu sebagai guru, jadi juga ada jurnalistik, perfilman, BIPA, dan penyiaran ya Pak ya? Penyiaran. Iya. Nah, dari 4 itu kan sudah disiapkan ya Pak, Iya. dari Prodi sebagai jurusan peminatan ya? Iya. Misal nih Pak, kan seperti saya masih maba gitu. Iya. Saya kalau misalnya semester 1 ini mau masuk penyiaran deh. Nah, tapi semester 2 saya mau masuk mungkin jurnalistik, itu boleh apa tidak sih Pak? Ya, mahasiswa sebenarnya sah-sah saja. Ketika semester awal ambil jurnalistik, kemudian nanti di tengah jalan ambil ke BIPA-nya, kemudian pindah lagi. Nah, itu boleh mengambil yang lain. Tetapi kalau nanti yang berkaitan dengan kurikulum, yang nanti akan masuk di dalam transkrip nilai, itu harus relevan. Kalau jurnalistik ya jurnalistik semuanya. Kalau nanti kepenyiaran ya kepenyiaran. Sehingga apa? Yang tertulis di dalam transkrip nilai itu peminatannya jurnalistik ya jurnalistik. Tetapi ketika mahasiswa sudah ambil jurnalistik, ingin mendapatkan nilai tambah di bidang yang lain, itu boleh. Hanya saja nanti tidak masuk di dalam transkrip nilai akhir. Nah, sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah saja. Terus bayar tidak? Ya, kalau itu tetap karena hitungannya masuk ke SKS ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ilmu yang didapat oleh mahasiswa tersebut ya. Sehingga mahasiswa yang sudah ambil paket A, paket jurnalistik boleh ya. Nanti memilih paket-paket yang lain untuk mendapatkan nilai tambahnya. Itu sah, boleh. Berarti sah-sah saja ya Pak ya? Sah-sah saja ya. Mengambil di luar dari yang pertama kita tuju. Tapi benar. tidak bisa transkrip nilai gitu ya. Nah, sehingga nanti tidak akan muncul di dalam transkrip nilai yang mata kuliah yang lainnya, pilihan-pilihan yang lainnya itu tidak masuk. Gitu Mbak Asih. Baik. Nah, kalau misalnya kita kan tidak bisa transkrip nilai kan dari semua itu Pak. Ya. Menurut Bapak ini ya, kalau misalnya ada yang kayak tadi yang saya bilang, ada yang mau ke ini misalnya terus ganti tengah jalan, itu kira-kira bagi mahasiswanya tuh berdampak nggak sih Pak? Ya, kalau nanti mahasiswa itu di tengah jalan, misalkan di semester 3 sudah mengambil paket jurnalistik ya, ini teman-teman perlu saya beri informasi, untuk mata kuliah peminatan atau mata kuliah pilihan itu kita tawarkan mulai dari semester 3, 4, dan 5 ya. Mulai dari semester 3 misalkan mahasiswa tersebut sudah mengambil kepenyiaran, kemudian kok merasa tidak cocok, nah kemudian semester 4 mau ambil perfilman, boleh tidak? Boleh, tetapi nanti dengan catatan harus mengulang yang mata kuliah di paket yang B perfilman tadi di awal ya, supaya apa? Nanti yang di dalam transkrip nilai akhir itu paket kepenyiarannya tetap terpenuhi semua. Oh, berarti harus ada ambil kelas. Ya, mengulang kembali, menempuh di semester yang akan datang. Supaya apa? Paketan A-nya, paketan B-nya yang dipilih baru itu tetap nanti utuh. Jangan sampai ketika mahasiswa ambil mata kuliah pilihan itu hanya 1 atau 2 SKS saja yang dia tempuh.
Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Tingkat ketercapaian tujuan pembelajarannya atau CPL dari mata kuliah peminatan jurnalistiknya, peminatan kepenyiarannya atau perfilman. Nah, kita di prodi sudah menyiapkan ya, Mbak ya. Untuk mata kuliah pilihan ini kita menyiapkan 12 SKS. Nah, ini 12 SKS ini harus ditempuh semuanya. Sehingga benar-benar mahasiswa itu punya bekal ketika nanti mau terjun di dunia kerja. Gitu loh, Mbak Asih. Baik, berarti sangat-sangat memang dipersiapkan ya Pak Iya, benar. prodi UBS itu. Nah, pandangan Bapak nih untuk angkatan kita yang baru masuk ini terkait dengan persiapan kita nanti setelah lulus dan angkatan sebelumnya itu bagaimana Pak? Dan harapan Bapak untuk kita ke depannya itu bagaimana? Ya, untuk mahasiswa saat ini ya, yang mahasiswa baru sekarang semester 2, saya berharap ini kalau dilihat dari potensinya itu kemarin ketika kita bertemu di maba ya, di P2K, pengenalan itu potensinya sangat bagus sekali ya. Baik itu dalam bidang sastranya, religinya. Saya tanya, siapa yang sudah khatam ini Qur'annya? Siapa yang hafal berapa juz dan sebagainya? Ini responnya bagus sekali. Kemudian siapa yang pernah menjuarai ini? Alhamdulillah ini bagus. Nah, kemudian karyanya yang sudah pernah diterbitkan apa? Ya, cerpen, novel. Wah, ini luar biasa ya. Nah, artinya di sini saya punya nilai plus bagi mahasiswa baru kita. Kalau itu ilmu yang sudah ia miliki kemudian diasah di sini, ya, insya Allah ini nanti akan memberikan nilai plus bagi mahasiswa tersebut. Ya, ketika nanti lulus, maka apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, di samping nanti menjadi guru bahasa Indonesia, maka terkait dengan nilai-nilai pilihan tadi bisa dimiliki. Misalnya saja terkait dengan kewirausahaan dalam bidang sastranya. Nah, ini juga peluang sekali loh, Mbak. Pembuatan puisi, pembuatan cerpen, ya, dalam bidang kewirausahaan nanti bisa dikembangkan dalam cenderamata dan sebagainya. Ini saya termotivasi dengan tulisan-tulisan di kaos, ya kan, kemudian di cenderamata itu kan dulu pakai peribahasa lama. Nah, mungkinkah ini kita kembangkan dari pantun lah. Nah, pantunnya adalah pantun anak muda. Kenapa? Kaosnya kita sasarkan pada anak muda. Wah, ini sangat prospek sekali ya, peluang sekali bagi mahasiswa kita. Nah, ini kelihatannya mahasiswa kita untuk maba ini sangat punya potensi ke sana. Nah, di samping itu juga ini pembuatan konten kreatifnya. Ya, ini bagus sekali mahasiswa kita. Lihat di IG-nya mahasiswa, kemudian di YouTube-nya, wih lah ini hebat-hebat ini. Nah, kalau hal ini nanti dikembangkan ya, bakat-bakat terpendamnya ini dikembangkan, saya yakin di samping menjadi seorang guru, dia bisa menjadi seorang konten kreatornya. Wah, ini luar biasa ini. Saya tidak perlu menyebut merek mahasiswa satu persatu ya. Nah, tapi ini ada beberapa itu. Oke, Insyaallah keseluruhan ya Pak. Keseluruhan ya? Iya. Oke, jadi harapan Bapak pasti banyak ya, besar pada kita ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya ini kan pada kita nih Pak, mahasiswa baru. Kita juga mahasiswa baru pengen tahu deh pandangan Bapak terhadap mahasiswa sebelumnya. Kan kita ada online gitu ya Pak ya. Kalau mahasiswa sebelumnya tuh sama bandingan sama kita tuh gimana sih Pak? Ya, memang kalau dilihat dari capaiannya ya, itu memang berbeda. Ketika kemarin kita melakukan pembelajaran secara online dengan yang offline, itu tentu saja berbeda, terutama dari segi karakter. Nah, contohnya saja ketika mahasiswa kita yang melakukan kegiatan pembelajaran secara online, kemarin diterjunkan untuk PLP, praktek lapangan persekolahan di sekolah. Lah, untuk sambutan saja ini wah beda. Nah, oleh karena itu ini kita sudah alhamdulillah bersyukur sekali ya, kita melakukan kegiatan pembelajaran perkuliahan secara luring sudah kita mulai ya. Ini nanti memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mengembangkan kreativitasnya. Nah, ini ketika bertemu secara tatap muka gini kan rasa percaya diri kan semakin naik ya Mbak ya. Beda dengan ketika online. Nah, kuliahnya sambil nananina yang lain, nah, tidur atau apa kita nggak tahu. Meskipun kalau kelas saya wajib kan, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya wajib menyalakan kamera. Kalau tidak menyalakan kamera, tidak saya anggap hadir. Kecuali kalau memang mahasiswa tersebut lapor, Pak, di tempat saya terkendala sinyal. Nah, kalau sudah seperti ini ya bagaimana lagi, tetap kita fasilitasi.
gitu Mbak. Baik Pak. Nah, berarti pasti ada perbedaan ya dari segi Iya. angkatan itu. Nah, tapi di sini kita masih ada waktu ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang kemarin ikut online, kemudian sekarang sudah masuk. Nah, ini saya yakin karakter yang kemarin kurang masih bisa diperbaiki, tertutupi dengan pembelajaran secara luring. Alhamdulillah mulai tahun ini kita di UAD sudah 100% luring. PBSI juga sudah luring. Kalau yang di prodi lain masih ada yang daring juga ya, tapi untuk PPSI kita sudah luring semuanya. Full luring. Full ya, Pak? luring. Iya, Biar semangat juga. dong. Iya benar Pak. Ketemu teman-temannya, ya kan? Ketemu dosennya yang ganteng. Iya, yang- aduh, dosen PBSI gitu ya. ganteng banget. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman, jadi kayak prodi PBSI itu banyak banget ya jurusan-jurusannya tuh kayak apa, mata kuliahnya juga kita dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi guru aja, konten kreator bisa, terus perfilman, jurnalistik, udah pokoknya PBSI mantep banget ya. Nah, mungkin Bapak Ya. udah waktunya Pak ya. Iya. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia saya wawancarain podcast kali ini. Semoga Sama-sama. di podcast yang depan kita bisa tanya-tanya lagi ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.